Jadi Pak Joni tidak bisa memaksa Mama untuk mengubah niatnya? Iya. Selama mama kalian masih hidup, beliaulah yang punya kuasa atas semua aset perusahaan. Dan Bu Ratna juga punya hak atas pembagian warisan untuk anak-anaknya. Maksudnya begini, nasib kita ini di tangan Mama, bukan di tangannya Pak Joni. Saya hanya bisa membantu memperlambat proses perubahan isi surat wasiat itu. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mas Rominya ada? Di sini nggak ada yang namanya Romi. Salah sambung. Gimana sih cara menghentikan cewek sinting itu? Laki-laki kalau terus-terusan digoda, pasti akan tergoda juga. Sin, telepon dari siapa, Sin? Salah sambung. Kamu udah siap? Mau kemana? Malam ini kamu udah schedule untuk terapi. Berangkat yuk. Yuk. Tega betul, Mama. Yang tega itu Adrian, bukan Mama. Pasti Adrian yang membujuk Mama untuk menghapuskan nama kamu dari surat wasiat. Saya ini salah apa sih sama kalian? Sampai saya nggak dapat bagian. Adrian pasti panik karena melihat saya berpihak pada kamu. Setelah nama kamu dicoret dalam surat wasiat, selanjutnya nama saya. Kita harus melakukan sesuatu, Kak. Saya tidak akan tinggal diam karena saya tidak ingin kita berdua ini diinjak-injak sama Adrian. Lagi pula, saya kasihan sama Mama. Saya nggak ingin Mama lama-lama dikontrol dan ditekan sama Adrian. Kita harus menyadarkan Mama. Susah, Kak. Itu mustahil. Gimana caranya kita harus bujuk Mama? Saya yakin Mama pasti punya rasa kasihan terhadap kita. Kita harus cari jalan supaya bisa mengembalikan kepercayaan Mama pada kita. Supaya Mama tidak sampai hati mencoret nama kita dari surat wasiat. Pasti, Kak. Saya juga sayang sama Mama. Bagus, bagus. Kamu harus buktikan dan tunjukkan cinta itu pada Mama. Karena dari cinta akan meluluhkan hati Mama.
dong. Stop. Kamu jangan minum banyak-banyak, Dit. Manda, saya harus minum banyak supaya saya bisa melupakan masalah saya. Kamu dewasa dikit dong, Dit. Kalau kamu sampai mabok, kan gak enak dilihat sama Kak Arman. Kamu gak usah khawatir. Kak Arman tuh menerima saya apa adanya. Kak Arman tuh pemikirannya modern. Maju ke depan. Gak seperti Mama atau Kak Ian yang pemikirannya tuh kuno. Kamu beruntung banget punya kakak kayak Kak Arman. Kak Arman itu bener-bener sayang sama kamu, Dit. Dulu, Kak Ian tuh juga sayang banget sama saya. Tapi begitu dia menikah, semuanya berubah. Sekarang, saya jauh lebih dekat sama Kak Arman daripada Kak Ian. Ya, itu karena kamu dan Kak Arman senasib. Sama-sama disingkirin sama Kak Adrian. Ya kan? Kamu kok gak pernah cerita sih soal Kak Arman? Maksud kamu cerita apa? Semuanya tentang Kak Arman. Maksud saya, supaya saya bisa tahu lebih dekat tentang Kak Arman. Kak Arman itu kan calon kakak ipar saya. Jadi wajar dong kalau saya boleh tahu segala tentang Kak Arman. Apa yang pengen kamu ketahui tentang dia? Apa aja? Misalnya, warna kesukaannya, atau hobinya, atau enggak ini, makanan kesukaannya Kak Arman apa? Juwita, Ibu nggak tahu harus bilang apa lagi sama kamu. Saya bingung, Bu. Saya selalu takut untuk mengambil sikap. Apa yang kamu takutkan lagi, Wit? Maksud saya ini kan cuma seorang pegawai. Apa saya pantas melibatkan Pak Adrian dalam masalah keluarga saya, Bu? Kamu kan belum mencoba. Belum dicoba udah takut duluan. Saya juga bilang begitu, Bu, sama Wita. Odi? Bukan cuma saya aja kan yang nyuruh kamu terus terang. Buktinya Bu Mira juga memberikan kamu nasihat yang sama. Kamu nggak perlu takut, Wit. Kalau ada apa-apa, saya pasti akan mendukung kamu, Wit. Maksud kamu? Kalau perlu, saya akan temenin kamu untuk nemuin kepala sekolah. Kamu itu satu-satunya saksi dalam peristiwa itu, Wit. Kamu harus berani untuk ngebela kebenaran. Dan yang salah harus dihukum. Kamu pikir ibu kepala sekolah akan percaya sama saya? Dan dia bakal ngehukum Ika, keponakannya sendiri? Iya. Kepala sekolah kamu itu orang yang adil dan bijaksana. Sekalipun anaknya yang salah, ya mesti konsekuen dengan peraturan tata tertib. Iya, Wit. Saya yakin ibu kepala sekolah nggak akan berat sebelah. Kamu harus buang jauh-jauh rasa takut dalam diri kamu. Kamu harus punya rasa percaya diri. Dan kamu harus membela kebenaran. Dan bisa bicara sama diri kamu sendiri, Wit. Kalau Adit nggak akan dapat warisan, artinya semua rencana kita gagal total dong, Tejo. Ya, tapi belum tentu, Lin. Kita mesti menyiapkan rencana cadangan. Rencana cadangan? Arman itu kan sekarang sudah ada di pihak kita. Dan Arman akan tetap mendapatkan warisan. Walaupun tidak sebanyak Adrian. Saya ngerti maksud kamu. Tapi ini cuma rencana cadangan, Lin. Saat ini kita kan masih berupaya untuk membujuk Bu Ratna supaya tidak mengubah surat wasiatnya. Kalau Bu Ratna tetap menjalankan niatnya, maka kita lakukan rencana cadangan itu. Hai, Ma. Sayang. Selamat Malam, Adit. Arman mana? Oh, Kak Arman kebetulan di hotel. Kita duluan. Loh, kalian berdua ini gimana sih? Masa Arman ditinggalin di hotel sendirian? Justru Kak Arman yang nyuruh kita berdua langsung kesini duluan. Mah, buat makan ntar, Mama jangan lupa siapin gulai ya. Gulai? Iya, soalnya Adit cerita kalau Kak Arman itu paling suka sama gulai kambing. Jadi Mama ntar jangan lupa siapin gulainya ya. Oke. Apa? Besok?
Iya, kamu sama Mama siap-siap ya menerima kehadiran kami besok. Apa mungkin kamu bisa ajak Adit pulang secepat itu? Adit akan melakukan ini semuanya demi uang. Tapi pasti keluarga Amanda akan menghalangi. Marla kan tinggal di sini. Amanda pasti akan keberatan kalau tahu Adit tinggal serumah sama Marla. Saya rasa Amanda nggak akan curiga. Karena Amanda hanya menginginkan harta kekayaan Adit saja. Ya udah, saya kasih tahu Mama ya. Yan, tolong beritahu Mama ya. Bagaimana harus menyikapi Adit. Oke. Alhamdulillah. Adit besok mau pulang, Kak. Maaf, tadi saya nggak sengaja dengar kakak ngomong. Semua yang ada di rumah ini berhak tahu. Apa boleh saya yang menyampaikan kabar gembira ini sama Mama? Tentu boleh. Makasih, Kak. Ada apa, Yan? Kok Marla kelihatannya seneng banget? Ada berita baik dari Kak Arman. Kamu tahu dari mana? Dari Kak Adrian. Kak Arman sendiri yang ngasih tahu Kak Adrian. Kak Arman bilang dia akan bawa Adit pulang ke sini. Tapi apa mungkin Adit bisa secepat ini dibawa pulang? Mama harus ingat. Di mata Allah nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau memang benar, Mama sangat bersyukur sekali. Tapi apa iya rencana Kak Arman bisa secepat ini berhasil ya? Boleh ndak saya nanya sesuatu sama kamu? Soal apa? Soal itu, Sin. Soal Yuyun. Yuyun? Kamu mau nanya soal Yuyun sama aku? Sin, jangan marah dulu dong. Sabar dulu. Apa Teddy juga dekat sama si Yuyun? Teddy? Iya, soalnya Teddy ngotot minta alamat rumahnya si Yuyun sama saya. Sebetulnya Teddy sama Yuyun itu kenal gak sih? Ayo dong jawab, Sin. Saya betul-betul nggak tahu ini. Saya nggak ingat apa-apa. Saya blank. Teddy nanya alamat Yuyun sama kamu. Ya ampun, kamu betah banget di sini sih tadi. Iya, aku emang betah di sini, Yun. Apalagi abah kamu baik banget, Yun. Tadi nemenin aku ngobrol sambil nungguin kamu mandi. Saya banyak urusan, jadi tolong dong jangan ganggu saya terus. Lagian kamu nggak ada kerjaan apa selain nongkrong di rumah saya? Hah? Emang gak ada kerjaan malam ini. Tapi kalau besok, aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Maksud saya itu nggak ada waktu buat nemenin kamu terus. Ngerti nggak? Mending kamu sekarang pulang. Pulang. Pulang ya, pulang. Nggak bisa. Aku udah janji sama abah kamu. Katanya nanti makan malam sama-sama. Abah saya ngajakin kamu makan malam sama-sama. Iya, sayang. Mah, udah dengar belum kabar gembira dari Kak Arman? Sudah. Tapi terus terang, hati Mama masih ragu. Apa mungkin secepat itu Adit berubah pikiran? Kak Arman bilang, Adit akan pulang besok. Tapi jangan terlalu berharap dulu. Belum tentu Adit insaf dan sudah berubah. Tapi kalau dia belum insaf, mana mungkin dia mau kembali kemari? Apalagi masih ada Marla. Mah, yang penting Adit dijauhkan dulu dari Amanda dan keluarganya. Karena mereka yang selama ini mempengaruhi Adit, Mah. Nah, untuk selanjutnya, biar Adit ada di sini dulu. Baru kita bisa mempengaruhi Adit untuk berbuat baik. Karena betul, Mah. Menyadarkan Adit emang butuh waktu yang nggak sedikit. Tapi kepulangan Adit itu awal yang sangat baik. Silakan. Ayo, Adit, Arman. Kak Arman, silakan loh, Kak. Ya, makasih ya. Tante sengaja loh masak masakan spesial. Karena Tante tahu
Kalian pasti kan udah bosen dengan makanan-makanan hotel, ya kan? Kak, Adit bilang Kak Arman suka gulai ya? Iya, saya suka gulai buatan Mama. Nah, kamu harus coba gulai buatan Manda. Pasti nggak kalah rasanya dengan gulai buatan mama kamu. Kamu bisa masak? Apa sih yang nggak bisa dilakuin sama Amanda? Dia ini calon istri yang sempurna. Silakan Kak. Dit, kamu tuh nggak salah pilih. Amanda ini selain cantik, pintar, dan juga pintar masak. Ayo Kak, silakan lagi Kak, nambah. Ya ampun, Kak. Aduh, maaf. Ya ampun, maaf Kak, Manda nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aduh Kak, maaf ya. Manda bener-bener nggak sengaja. Aduh, baju Kakak jadi kotor gara-gara Manda. Cepet dibersihkan. Noda gulai itu susah hilangnya kalau nggak sekarang dibersihkan. Ayo Manda, cepet. Iya. Kak, Manda bersihin ya. Sekarang kita ke kamar mandi bersihin baju Kakak. Ayo, Dit, dilanjutkan makannya. Kak Arman, aduh maaf banget ya. Gara-gara Manda bajunya jadi... Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kak Arman nggak marah kan? Nggak marah. Adit beruntung sekali ya. Maksud Kak Arman? Kalau saya jadi Adit, saya pun akan meninggalkan segalanya untuk mendapatkan gadis seperti kamu. Gimana Manda? Kalau ngedeketin Kak Arman, itu soal kecil, Mah. Bagus. Betul kan firasat Mama? Sejak awal Mama tuh udah tahu kalau Arman juga suka sama kamu. Aduh, Mama tuh kayak nggak tahu siapa Manda deh. Cowok mana yang nggak bertekuk lutut sama Manda? Tapi ingat Manda, Adit nggak boleh sampai tahu rencana kita ini. Untuk sementara, kamu harus pandai-pandai menguasai mereka berdua. Pokoknya Mama sekarang tenang aja. Manda tuh tahu apa yang harus Manda lakuin. Manda nggak akan pernah bikin Adit curiga. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi nanti. Kalau sampai Adit kehilangan hak warisannya, kita kan masih punya Arman, ya kan? Apa perlu kita mencari pengacara lain? Percuma, Om. Pengacara manapun nggak bisa menolong kita. Keputusan Mama sangat mutlak sekali. Maksud kamu nggak ada jalan lain untuk membela hak Adit? Kak, masa kakak tega sih saya nggak dapat apa-apa? Saya ini kan adiknya kakak, anak Mama juga. Tolong saya dong, bantu saya. Tentu saja, Dit. Saya juga akan menolong kamu. Saya juga nggak rela kalau Adrian mendapatkan bagian yang terbesar. Terus terang saja, Arman. Pikiran Om sudah buntu. Kamu ingat kan apa yang dikatakan Bapak Joni? Perkataan yang mana? Hanya kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri. Maksudnya? Kita semua tahu. Sekarang ini, Mama di bawah pengaruh Adrian dan Ana. Mereka dengan leluasa mempengaruhi Mama sebab mereka ditinggal yang sama. Di rumah Mama, mereka sering ketemu. Mereka itu leluasa menjelek-jelekan kamu. Di belakang kamu, Dit. Kalau dia bukan kakak kandung saya, udah saya habisin dia. Sabar, Dit. Emosi tidak akan bisa menolong kamu. Kamu mesti tenang.
lihat saja kakak kamu ini. Dalam keadaan susah bagaimanapun dia bisa tenang dan berpikiran jernih. Bener, Dit. Kamu harus tahan emosi kamu. Gimana caranya? Saya harus bujuk Mama. Karman kan tahu, Mama tuh... Kita masih punya waktu untuk merubah Mama. Caranya? Caranya, kamu tunjukkan pada Mama bahwa semua tuduhan dan fitnah Adrian terhadap kamu itu tidak benar. Dan kamu harus kembali ke rumah Mama. Apa kembali ke rumah? Iya. Kita berdua harus kembali ke rumah Mama. Untuk meyakinkan Mama dan membuka mata Mama. Enggak, Kak, enggak. Saya nggak akan kembali ke rumah lagi. Apalagi masih ada Marla di sana. Saya nggak mau, Kak. Dit, untuk mendapatkan sesuatu butuh pengorbanan. Arman benar, Dit. Om setuju saya pulang ke rumah? Iya. Kamu mesti bisa mengambil hati dan simpati mama kamu. Supaya mama kamu tidak mengubah surat wasiatnya. Dan untuk melakukan itu, kamu mesti tinggal di rumah mama kamu. Dit, kamu kan tahu, Mama kecewa dengan kamu. Makanya nama kamu tercoret dalam surat wasiat. Kamu harus membalikan itu semuanya, hak-hak kamu. Buat apa saya mesti berkorban untuk mendapatkan hak saya sendiri? Adit, hak itu sekarang ada di tangan mama kamu. Selama mama kamu masih hidup, kamu ndak punya hak apa-apa. Enggak, Om. Enggak. Saya nggak bisa ngelakuin itu. Dit, ini semua hanya sandiwara, hanya sementara kok. Betul itu, Dit. Nggak ada salahnya. Kamu sedikit berpura-pura. Itu. Yudit, kita berangkat. Mau kemana kamu? Iya, Manda ada ulang tahun temen. Karman mau ikut? Yuk. Enggak, kalian berdua aja deh. Pergi dulu ya, Om. Ya. Dah. Yudit. Hati-hati, Manda. Iya, Om. Dah. Tidak usah khawatir, Arman. Adit pasti bisa melakukannya. Apa? Apapun kata Amanda, Adit pasti akan mengikutinya. Dan Amanda tahu apa yang mesti dilakukannya. Percayalah. Hai, Manda. Hai, selamat ulang tahun ya. Thanks ya. Malam ini kita open bar. Jadi kalian boleh order sepuas mungkin. Oke? Duluan ya, Dit. Dit, kamu harus nurut sama kakak kamu. Apa? Ya, sekarang kan Kak Arman udah berpihak dan ngebela kamu. Yaitu tandanya kamu sekarang harus nurut sama dia. Kalau kamu nggak nurut, yang ada ntar malah dia musuhin kamu balik lagi. Tapi nggak bisa begitu, Manda. Kamu kan tahu kalau Marla tuh masih tinggal di rumah saya. Kalau saya cuma bersandiwara di depan Mama, bagi saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya harus bersandiwara dengan Marla. Kenapa kamu harus takut sih sama dia? Adit, kamu tunjukin dong sama dia. Kalau yang punya rumah itu adalah kamu. Jadi kan kamu yang lebih berhak tinggal di rumah itu. Tapi, Man. Dit, saya percaya sama kamu. Saya nggak akan cemburu meskipun kamu dan Marla tinggal satu atap. Siapa tahu, ntar justru Marla yang nggak betah tinggal di situ pas kamu udah balik lagi ke rumah itu. Dit, kamu harus ngelakuin itu semua untuk kamu, untuk saya, dan untuk masa depan kita berdua. Ya. Ya Allah, berkahilah usaha Kak Arman untuk mengembalikan Adit ke rumah ini, ya Allah. Untuk mengembalikan Adit di tengah-tengah keluarganya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Mama. Selama ini Mama sangat merasa kehilangan. Dan saya sangat ingin melihat Mama bahagia, ya Allah. Amin. Mama, sini.
Semalaman kamu tidak tidur. Kamu sholat tahajud mendoakan Adit. Cuma itu yang bisa saya lakukan, Ma. Saya nggak bisa bantu Kak Arman. Saya juga nggak bisa mengembalikan Adit pada Mama. Saya cuma bisa bantu dengan doa. Semakin hari, Mama semakin kagum sama kamu. Dan Mama juga sayang sama kamu. Yuk kita sahur. Alhamdulillah sebentar lagi Adit akan berada di tengah-tengah kita. Sebetulnya hati Mama itu masih ragu. Tapi melihat keyakinan kalian semua, Mama jadi percaya. Insya Allah. Insya Allah. Bagus, Dit. Bagus banget. Berapa lama saya harus bersandiwara seperti ini, Kak? Nggak bisa dipastikan. Ini semua tergantung dari Mama dan kamu sendiri. Semakin pintar kamu meyakinkan Mama, semakin cepat juga semua ini akan selesai. Saya melakukan ini semua hanya karena... Amanda, kan? Iya. Karena Amanda. Amanda sudah meyakinkan saya kalau saya harus ikut semua rencana kakak. Saya tahu. Amanda sangat berpengaruh dalam hidup kamu. Nan Marla! Ada apa, Mi? Dan Adit udah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Seneng ya? Siang, Kak. Umi! Umi! Hampir kena. Mi, Ya, Dan? tolong angkat nih barang-barang ke kamar. Dit. Kamu nggak usah kegeeran. Saya datang ke sini bukan karena kamu. Sudahlah, Dit. Marla. Mama mana? Mama ada. Biar saya panggilin, Kak. Dit, ingat, Dit. Sekarang ini Mama lebih sayang Marla daripada kamu. Jadi kamu harus jaga sikap kamu. Jangan sampai Mama melihat kamu menyakiti hati Marla. Mah, Kak Arman dan Adit udah datang. Kamu serius? Iya, Mah. Bahkan Adit udah bawa barang-barangnya. Betul kan Kak Arman berhasil membujuk Adit? Alhamdulillah. Rasanya seperti mimpi. Anak Mama yang hilang bisa kembali lagi. Tapi Mama nanti kalau depan Adit, jangan kesenangan ya. Takut rencananya Kak Arman gagal. Mama tahu apa yang harus Mama lakukan. Berat. Udah. Barang siapa ini? Barang siapa itu? Barangnya. Dan Adit, Bu. Mau dibawa kemana? Biasa, di kamarnya Dan Adit. Siapa yang suruh? Anu. Dan Arman. Umi, yang berhak menyuruh kamu di rumah ini hanya saya. Dan Arman sama Adit tidak tinggal di rumah ini lagi. Jadi mereka pun tidak berhak menyuruh kamu. Mengerti? Ma, rumah ini adalah milik semuanya, Ma. Milik saya, milik Adit juga. Mama tidak pernah mengusir kalian. Tapi kalian sendiri yang meninggalkan keluarga ini, meninggalkan rumah ini. Dan sekarang kalian mau kembali begitu saja. Ma, saya tahu, Ma. Saya nyakitin perasaan Mama. Saya salah, saya akuin saya salah. Tapi walaupun bagaimana, saya kan tetap anak Mama. Darah daging Mama sendiri. Saya kembali ke sini karena saya ingin menebus kesalahan saya, Ma. Ma, saya mohon. Terimalah Adit, Ma. Dia juga bagian dari keluarga kita, Ma. Mengucapkan kata maaf itu paling gampang. Tapi apa kamu tahu, Dit? Kamu harus membuktikan omongan kamu itu. Saya akan buktikan, Ma. Mama tidak akan percaya lagi sama kamu, Dit. Jadi apapun perkataan kamu, Mama tidak akan percaya lagi sama kamu. Ma, Kak Arman benar, Ma.
berilah Adit kesempatan supaya dia bisa membuktikan kesungguhan niatnya, Ma. Karena ngapain sih ikut campur? Hah? Saya nggak butuh bantuan siapapun. Ini adalah urusan saya dan mama saya sendiri. Karena kan orang lain, orang luar. Nggak usah sok-sok bela-belain saya. Kalian dengar sendiri kan? Adit, itu yang kamu bilang mau menembus kesalahan. Kamu menganggap apa Ana? Dia juga bagian dari keluarga kita. Dia lebih pantas disebut keluarga daripada kamu. Adit, cepat minta maaf. Minta maaf. Maafkan perkataan saya. Saat ini, Adrian sama Ana adalah anak kesayangan Mama. Sementara kita berdua ini, kita anak durhaka. Jadi saya minta sama kamu harus jaga sikap kamu terhadap Adrian dan Ana. Kak, saya udah nggak sabar banget. Pengen nendang mereka keluar dari rumah ini. Dad, sekarang kita mengalah untuk menang. Nanti, setelah kita meyakinkan Mama, dan Mama memihak pada kita, baru kita kasih pelajaran kepada mereka semuanya. Saya benar-benar stres, Kak. Saya tahu, ini memang nggak mudah. Kamu bukan bintang film. Dad, saya minta kamu melakukannya. Demi masa depan kamu, dan juga Amanda. Ya kan? Alhamdulillah. Ini adalah langkah awal yang baik. Paling tidak kita sudah memisahkan Adit dari Amanda dan keluarganya. Alhamdulillah ya, Kak Arman sudah bisa mengontrol Adit. Yang penting, kamu tolong bilang sama Mama, supaya Mama jangan terlalu mudah untuk maafkan Adit. Ya, kamu harus... Ya, saya udah ingetin Mama kok, Yan. Oke. Aduh, Ma. Adit kok belum nelfon juga ya sampai sekarang? Sabar dong, Manda. Pasti Adit masih sibuk berurusan sama keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya mau menerima dia kembali. Pastilah, Tejo. Mana ada seorang ibu kandung mengusir anaknya sendiri. Tapi, Ma, apa yang dilakukan Adit itu tuh udah bener-bener keterlaluan. Siapa tahu aja mamanya Adit nggak mau nerima dia lagi. Sayang, percaya deh sama Mama. Mama ini juga seorang ibu. Mama yakin, mamanya Adit pasti akan menerima dan bahkan memaafkan Adit. Tunggu apa lagi, Wit? Ayo sana ngadep. Mumpung Bapak nggak sibuk. Saya takut, Bu. Takut lagi. Kapan sih kamu punya keberanian? Ibu kan udah bilang berapa kali, kamu tuh harus... Saya tahu, Bu. Saya harus berani ngambil sikap. Tapi saya... Ayo. Selamat siang, Pak. Ada apa, Mira? Apa Bapak ada waktu sebentar? Juwita mau bicara sama Bapak. Juwita? Iya. Juwita, sini. Sini. Permisi, Pak. Duduk. Ada apa? Katanya kamu mau bicara sama saya. Saya mau minta maaf, Pak. Maaf? Iya, atas kesalahan kakak saya. Mau minta maaf atas kesalahan kakak kamu? Kakak saya udah ngebohongin Bapak, menipu Bapak. Dan mereka selalu minta uang sama Bapak. Saya malu, Pak. Dan saya juga salah. Karena selama ini saya selalu ngebiarin aja. Maafin mereka, Pak. Maksud kamu kakak kamu berbohong pada saya untuk mendapatkan uang? Sebenarnya uang itu
bukan untuk keperluan sekolah saya, Pak. Tapi untuk keperluan mereka sendiri. Dan mereka selalu minta saya untuk melakukan hal yang sama, memeras Bapak, menipu Bapak. Tapi saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Sudahlah, Juwita. Saya mengerti permasalahannya. Kamu nggak perlu takut saya marah. Saya justru terima kasih kamu sudah berterus terang sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bener kan Ibu bilang Pak Adrian nggak marah kan sama kamu? Alhamdulillah, Bu. Bapak nggak nyalahin saya. Sekarang kamu lega kan? Gak perlu kamu bohong lagi. Kamu kenapa? Kok ketakutan begitu? Bukannya lega? Bapak mau kakak saya menghadap, Bu. Untuk apa? Bapak mau bicara sama kakak saya, Bu. Kalau kakak saya tahu saya ngadu sama Bapak, pasti saya dimarahin, Bu. Pasti saya dipukulin lagi. Masya Allah, Wit. Yang harusnya takut itu justru kakak kamu, bukannya kamu. Karena dia udah menipu dan perbuatannya sudah terbongkar. Kenapa jadi mesti kamu yang ketakutan? Tapi Bu, mereka pasti marah sama saya. Wita, kapan sih kamu punya keberanian? Kapan kamu berubah? Ya Allah, berikanlah saya kekuatan dan keberanian untuk membela kebenaran dan membela diri saya sendiri. Kemana kamu? Saya pengen keluar. Sumpah di rumah ini. Dalam seharian kamu lalui, kamu sudah menyerah. Saya nggak nyerah, Kak. Saya cuma pengen keluar terus nenangin diri. Dada saya sesek terus-terusan rasanya. Kalau melihat orang-orang yang saya benci di rumah ini. Kamu lupakan kebencian itu sejenak. Bukan cuma sama Mama sikap kamu berubah, tapi kepada semuanya. Pada Marla, Ana, dan Adrian. Buat apa? Yang paling penting kan Mama. Mereka akan bicara semuanya tentang kamu. Menceritakan kamu. Dan Mama minta pendapat kepada mereka. Kamu jangan menyerah dong. Kalau kamu menyerah, semua rencana kita akan berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bicara sebentar. Bisa, Bu? Silakan. Ada apa ya? Adit, akhirnya kamu nelpon juga. Saya sehari nungguin kabar dari kamu, Dit. Sorry ya. Adit, apa-apaan kamu? Om Tejo? Kamu menelepon dari rumah? Iya. Aduh, kamu jangan menelepon kemari lagi. Kamu mesti bisa menahan diri. Jangan lepas kontrol. Kalau mama kamu tahu, kamu masih berhubungan dengan kami, bisa gagal semuanya, Adit. Berantakan. Usaha kamu akan sia-sia. Ingat itu. Jadi sekarang Manda nggak boleh berhubungan lagi sama Adit? Boleh, Manda. Tapi tidak sekarang.
kamu mesti hati-hati. Adit itu mesti bisa meyakinkan keluarganya dulu. Mengerti kamu? Kan ada hikmahnya. Udah, Di. Bagus, Wit. Sekarang saya deg-degan banget. Saya bangga sama kamu, Wit. Akhirnya kamu berani juga. Itu artinya kamu udah selangkah lebih maju. Tapi gimana kalau misalnya mereka nggak percaya sama omongan saya? Saya takut, Di. Udah dong, Wit. Masa takut terus-terusan? Tapi emang dasarnya sifat saya itu penakut. Setiap orang pasti punya rasa takut. Cuma rasa takut kamu aja yang kadang-kadang berlebihan. Ada kalanya kita harus berani ngebela diri kita sendiri, Wit. Kalau enggak, seumur hidup kamu bakal diinjek dan gak akan dihargai sama orang lain. Insya Allah, Di. Mudah-mudahan keberanian saya nggak menjadi bumerang bagi diri saya sendiri. Ika keponakan saya yang melakukannya. Menurut kesaksian Juwita begitu, Bu. Kita tidak bisa mempercayai cerita dari satu pihak saja, Bu Santi. Kesaksian Juwita harus didukung oleh saksi lain. Betul, Bu. Tapi Juwita bilang tidak ada yang melihat kejadian itu selain Ika, dirinya, dan teman Ika, Bu. Baiklah, Bu Santi. Tolong panggilkan Ika dan temannya itu agar menghadap saya sekarang. Baik, Bu. Permisi, Bu. Aduh, Kak. Gawat. Ada apaan sih? Ada kebakaran jenggot? Kita berdua dipanggil ke ruang kepala sekolah. Apa? Pasti gara-gara kasus si Viko itu. Pasti si Juwita udah bilang. Gara-gara perbuatan kita. Shh. Kita nggak berbuat apa-apa. Ingat ya. Tapi kan si Juwita lihat semuanya. Iya, tapi kita bilang aja kalau kita nggak berbuat apa-apa. Lo jadi saksi buat gue jadi saksi buat lo. Sedangkan Juwita, dia kan nggak punya saksi. Udah, lo tenang aja. Lo pikir lo bisa ngaduin gue seenaknya aja? Hah, tunggu ya pembalasan gue. Kamu nggak bisa mengatur siapa-siapa yang boleh tinggal di sini. Saya hanya menyampaikan keinginan Mama. Mama nggak perlu diwakili. Mama bisa bicara sendiri. Cukup. Mama tidak mau ada pertengkaran lagi di rumah ini. Mama mau ketenangan. Ma, Kak Ian tuh ngusir saya, Ma. Saya nggak ngusir kamu. Saya hanya tanya sama kamu. Kenapa kamu kembali ke rumah ini? Kalian curiga sama saya? Masih aja nuduh saya. Cukup, Adit. Begitu cara kamu bicara sama kakak kamu. Sama orang yang lebih tua dari kamu. Sikap kamu itu tidak menunjukkan kalau kamu betul-betul menyesal. Mama benar. Kamu harus minta maaf sama kakak kamu. Ayo. Maafin saya. Adit. Ma, biar saya yang bicara sama Adit. Kira-kira bisa berubah nggak sih Adit? Perlu waktu, Ma. Perlu waktu. Dimakan, Ted. Iya, Sin. Sampai lupa. Gue jadi nggak enak, Sin. Lu sering ngundang gue buka puasa bersama. Loh? Kok? Yuyun, akhirnya kamu datang juga. Ayo. Kamu bilang sama saya yang datang itu cuma kamu sama Mas Romi aja. Tapi kok kenapa ada dia di sini? Yang ngundang kita makan malam hari ini itu Sinta. Sinta yang traktir kita. Apa? Sembarangan kamu. Kalau saya ya nggak sudi ditraktir sama dia. Kalau kamu nggak mau ditraktir, ya udah kamu bayar aja makanan kamu sendiri. Tuh, gampang kan? Mas Romi mana? Si Surya sekarang lagi terapi. Makanya saya di sini untuk mewakili suami saya. Ayo makan, ayo. Sebat. Yun. Ah. Yun.
Tunggu Yun, Yun. Jangan ngambek dong sayang. Ih, sayang. Siapa yang sayang sama kamu? Hah? Kamu udah ngibulin saya kok. Kamu dengerin ya. Kalau bukan gara-gara Mas Romi ada di sini, saya nggak bakal mau kemari, tahu? Iya sih, tapi martabak, wah pasti enak tuh. Hah? Martabak? Martabak is my favorite food. Astaga. Jadi kamu jadi aneh begini gara-gara kamu makan martabak yang saya berikan ke Mas Romi? Iya, gitu? Iya kan? Betul. Kok kamu tahu? Emang bener, jadi martabaknya hampir dibuang tuh sama si Sinta. Tapi aku tahan cecet. Aku makan dan sekarang masuk ke perut aku. Nih. Jadi aku tuh buang-buang uang banyak, ternyata santatnya nyasar ke perut kamu yang gemul. Hah, seharusnya tuh yang tergila-gila sama aku tuh Mas Romi, bukannya kamu. Gendut, gemul. Ih. Masya Allah, Yuyun mengguna-gunai Surya. Dit, Saya kan nggak salah, Kak. Kenapa saya harus minta maaf? ini kan cuma sandiwara, Dit. Tapi, Kak... Dit, kalau sikap kamu tidak berubah, bagaimana kamu bisa mengambil hati Mama? Tunjukin dong ke semua orang. Kalau sikap kamu sudah berubah, kamu menyesal dan insaf. Buang rokok itu. Kamu kan tahu, Mama paling nggak suka melihat orang merokok di rumah ini. Kan ada hikmahnya. Malam ini adalah malam yang paling bahagia untuk kita semua. Ma, bentar, makan aja dulu ya. Ma. Mama nggak bisa menahan perasaan Mamaan. Mama nggak mau Adit melihat kebahagiaan dan keharuan Mama. Tapi Mama tetap harus punya sikap sama Adit. Makanya tadi Mama menghindar dari mereka. Tapi Mama nggak bisa tahan air mata Mama. Air mata bahagia. Untuk pertama kalinya keluarga kita kumpul. Makan bersama. Insya Allah nggak ada yang harus lagi pergi di rumah ini, Ma. Tapi sayang semuanya hanya sandiwara. Adit hanya berpura-pura menyenangkan hati Mama. Untuk mencapai tujuannya. Iya, mungkin sekarang hanya bersandiwara, tapi insya Allah suatu saat nanti Adit pasti akan sadar.